Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Al-ayat. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla yang telah menganugerahkan rahmat dan karunia-Nya. Pada siang hari ini kita bisa melaksanakan ibadah Jumat. Salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, tabi'in, para aulia Allah termasuk kita semua. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Di zaman Ahmad bin Hanbal ada satu kafilah mahasiswa mau berangkat haji. Ahmad bin Hanbal merasa bangga mereka melakukan persiapan dengan matang. Persiapan uang, persiapan fisik, persiapan kesehatan. Ada yang menarik, satu orang mahasiswa tidak melakukan persiapan sama sekali. Ketika ditanya oleh Ahmad bin Hanbal, mengapa Anda tidak seperti mahasiswa yang lain? Melakukan persiapan untuk pergi haji, padahal jauh. Ahmad bin Hanbal tinggal di Baghdad. Ke Mekah itu jauh. Nah, dia mengatakan, Ana mutawakkilun 'ala Allah. Saya bertawakal kepada Allah. Ana mutawakkilun 'ala Allah. Jawab mahasiswa itu, saya bertawakal kepada Allah. Ahmad bin Hanbal tidak setuju terhadap pendapat mahasiswa tersebut. Mengapa? Sebab dia meninggalkan sebab tugas di dalam tawakal itu ada hukum kausalitas, yaitu sebab dan akibat. Jadi di dalam bertawakal itu ada hukum kausalitas, ada sebab dan akibat. Nah, tugas kita di dalam bertawakal adalah melaksanakan sebab. Contoh, ketika mahasiswa belajar dengan baik, maka hasilnya menggembirakan. Kalau mahasiswa belajar tidak baik, maka hasilnya akan mengecewakan. Itu hukum sebab akibat. Itu hukum universal. Jadi Ahmad bin Hanbal tidak setuju terhadap pendapat mahasiswa itu karena dia mengatakan saya bertawakal kepada Allah tetapi dia meninggalkan perintah Allah. Apa perintah Allah? Yaitu harus melaksanakan sebab. Untuk berakibat baik harus sebabnya yang dilakukan. Nah, ini kata Ahmad bin Hanbal, engkau apakah akan pergi sendiri ke Mekah itu atau engkau akan berangkat dengan kafilah? Ya tentu saja kami akan berangkat dengan kafilah. Kalau begitu, Anda mutawakkilun 'ala kafilah. Engkau bertawakal kepada kafilah. Artinya akan menjadi beban orang lain. Jadi ketika sikap tawakalnya saja salah, maka dia akan menjadi beban orang lain. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Allah memerintahkan di dalam banyak ayat supaya kita melaksanakan sebab. Akibat Allah yang menjamin. I'malu, bekerjalah. Pas'au, berusahalah. Pantashiru, pergilah. Jadi tugas kita itu adalah melaksanakan sebab. Jadi bagaimana orang berani mengatakan ana mutawakkilun 'ala Allah padahal dia meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Sebab fi'lu sabab adalah ta'atun. Melaksanakan sebab untuk berakibat baik itu adalah ketaatan. Sebab Allah memang merintah kepada kita untuk melakukan sebab. Tetapi meninggalkan sebab adalah maksiat. Mengapa? Karena itu bertentangan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kita sekalian. Jadi tawakal itu adalah kita berserah diri kepada Allah, tetapi berbasis akidah yang benar. Harus kita yakini bahwa yang memberi manfaat adalah Allah, yang memberi madarat adalah Allah. Tetapi kita harus mengambil
melaksanakan sebab-sebab yang diperintahkan oleh Allah. Sehingga sebagian ulama salaf mengatakan hakikat tawakal itu adalah anggota badan kita beramal, tetapi hati kita berserah diri kepada Allah. Bahkan ahli tahqiq mengatakan fi'lu sabab adalah ta'atun, melaksanakan sebab adalah ketaatan dan meninggalkan sebab adalah maksiat. Tetapi wal i'timadu ala sabab syirkun billah. Orang bersandar kepada sebab itu menjadi syirik. Kalau dia mengatakan pasti karena kita sudah melakukan sebab pasti, nah itu berarti kan dia syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, kita harus berani mengoreksi diri kita bahwa memang bertawakal itu adalah sikap yang sangat baik karena dianjurkan. Rasulullah pernah didatangi oleh seorang sahabat naik onta. Nah, kemudian dia mengatakan, ursilu naqati wa tawakkalu. Aku akan lepaskan ontaku dan aku bertawakal kepada Allah. Nah, kata Nabi, ikilha wa tawakkal. Tambatkan dulu baru engkau bertawakal. Itulah. Jadi tawakal kita terus berbasis akidah yang benar, bahwa tawakal yang harus kita lakukan, adalah melaksanakan sabab. Dan kita jangan sampai berintikan bahwa sebab itulah yang akan menentukan kita. Sebab yang menentukan tetap adalah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, Rasulullah memberikan kabar gembira kepada kita jika kita bersikap tawakal. Pertama, Allah akan menjamin rezeki kita. Ini hadis sahih. Law annakum tawakkaltum 'ala Allah haqqa tawakkulihi. Kalau engkau bertawakal kepada Allah dengan benar, maka la razaqakum. Allah akan menjamin rezekimu. Yang kedua, Allah menjanjikan bahwa orang yang bertawakal dengan benar kepada Allah, Allah akan memenuhi segala keperluannya. Di dalam ayat Allah mengatakan, At-Talaq ayat 3, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Barang siapa yang berserah diri kepada Allah dengan benar, maka Allah lah yang akan memenuhi segala keperluannya. Yang ketiga, Allah mengatakan bahwa tawakal itu adalah sifat orang-orang beriman. Kalau kita bertawakal berarti kita memiliki sifat orang beriman. Kalau kita tidak tawakal berarti kita tidak memiliki sifat orang-orang beriman. Di dalam surat Ali Imran Allah mengatakan ayat 30, alladzina amanu innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dan orang-orang beriman itu selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, orang yang bertawakal kepada Allah dengan benar, yang berbasis akidah yang lurus, maka Allah akan mencintai orang itu. Tadi ayat yang saya bacakan, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kalau engkau sudah membulatkan tekad untuk melakukan sesuatu, maka bertawakallah kepada Allah, sebab Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Mudah-mudahan kita bisa bertawakal dengan benar, sehingga termasuk orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah fa inna fawza lil muttaqin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Inna Allaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli. Wa qala Allah ta'ala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin. Allahumma ighfir lil mu'minina wa mu'minat wal muslimina wa muslimat
الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم يا قاضي الحاجات، اللهم يا كافي المهمات، اللهم يا دافع البليات، اللهم يا رافع الدرجات، اللهم يا شافي الأمراض، اللهم يا مجيب الدعوات، اللهم يا أرحم الراحمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك السلام فحينا رب سلام بنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.